Nahdien Madura bergejolak akibat fitnah Ustadz Wahabun kepada pendiri NU. Kiai Said sudah peringatkan supaya pemerintah segera melarang ajaran Wahabi dan segala bentuk alirannya agar tidak terus berkembang di bumi Indonesia. Harus ketemu dengan Yasir Hasan, orang yang telah menyebarkan fitnah terhadap Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, mengingkari keras adanya perayaan Maulid Nabi. Kita sebagai orang Indonesia tidak tahu selama ini, dibohongi, disembunyikan kebenaran ini. Dimulai dari fanatisme terhadap pemahamannya, sehingga menganggap hanya dialah yang benar, yang lain salah. Tutup Masjid Utsman bin Affan, tutup ajaran Wahabi di Pamekasan. Madura ini kan sejak dulu kan ada leluconnya sebenarnya. Agama orang Madura ini bukan Islam sebenarnya, tapi agamanya NU. Makanya menurut saya satu titik simpul dari Madura adalah kalau Madura ini goncang, Jawa Timur akan goyang. Oleh karena itu saya ingin mohon pada Bapak Boy BNPT agar BNPT mengusulkan kepada pemerintah secara resmi melarang aliran Wahabi, Salafi, Khilafah, HTI. Betapa bahayanya paham Salafi Wahabi ini. Jangan pura-pura nggak tahu pemerintah itu. Masa pemerintah kayak lemah begitu? Dari dulu seperti ada pembiaran. Apa-apaan ini? Mohon kepada Presiden Jokowi agar mengeluarkan Inpres sebagai payung FKPT yang di daerah, gugus tugas yang di daerah, bukan hanya di pusat, bukan hanya di level elit, tapi bagaimana di kabupaten, kota, bahkan sampai ke daerah-daerah. Ini membutuh payung, Inpres dari Presiden. Madura bergejolak. Warga Nahdien di Kabupaten Pamekasan baru saja turun besar-besaran menggempur sarang kadrun Wahabun yang sudah berani terang-terangan menfitnah sang pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari. Hal tersebut bermula ketika seorang Ustadz Wahabi Yasir Hasan menyebarkan dusta besar dalam khutbah Jumatnya dengan mengatakan kitab karangan Mbah Hashim dituliskan bahwa Mbah Hashim mengingkari dengan keras perayaan Maulid Nabi Muhammad yang justru selalu dilakukan oleh pengikutnya dari kalangan warga NU. Di sini kita tidak akan menjelaskan tentang kebohongan besar Ustadz Wahabi tersebut yang mengatakan kitab karangan Mbah Hashim berisi penolakan terhadap perayaan Maulid Nabi, karena dalam konten sebelumnya kita sudah upload penjelasan dari cucu Hadratus Yai Gus Fahmi Amrullah Hasik, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, tentang isi dari kitab tersebut. Bagi yang belum paham silahkan dilihat untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas supaya tidak termakan oleh dusta besar kadrun Wahabun yang selama ini selalu menyesatkan amaliyah warga NU. Di sini kita akan membahas sebab terjadinya gejolak kemarahan warga Nahdien di Madura yang kini mulai terusik dengan ajaran Salafi Wahabi yang selama ini dibiarkan oleh pemerintah berkembang biak, sehingga keberadaannya sangat meresahkan dan bisa menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Kemarahan warga Pamekasan Madura bisa jadi adalah lambang jebolnya benteng kesabaran warga NU yang selama ini amaliyahnya selalu dibidahkan, bahkan disesatkan oleh kadrun Wahabun yang menganggap ajaran merekalah yang paling benar dan yang lain sudah pasti salah, sehingga kita semua ini tempatnya adalah di neraka. Jika keberadaan serta dakwah yang mereka lakukan terus dibiarkan, bukan tidak mungkin pengikut mereka akan semakin besar, sehingga di masa depan akan menimbulkan konflik horizontal yang berkepanjangan, yang sudah pasti efeknya akan mengusik kedamaian serta merusak peradaban bangsa Indonesia. Kemarahan warga NU di Pamekasan adalah bagian dari ketidakpekaan pemerintah terhadap bahaya ajaran Salafi Wahabi jika terus dibiarkan keberadaannya. Mantan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj sudah tak terhitung lagi mengatakan di mana-mana akan bahaya besar ajaran Salafi Wahabi bagi keutuhan negara. Di mana-mana di berbagai belahan dunia, para teroris tidak pernah ada kecuali mereka terpapar paham Salafi Wahabi karena berangkat dari pemahaman Salafi Wahabi yang selalu menyesatkan serta mengkafirkan umat Islam lain. Itulah otak mereka akhirnya terdoktrin untuk tidak mentolerir segala perbedaan, sehingga pada puncaknya mereka akan melakukan aksi penghancuran segala sesuatu yang berbeda dan dianggap tidak sesuai bahkan menyimpang dengan ajaran mereka, dengan berkeyakinan bahwa mereka sedang melakukan ajaran Islam yakni nahi munkar.
Inilah yang berbahaya karena kita tahu mereka juga memegang keyakinan yang sangat kaku dalam memahami ajaran Islam, termasuk berkeyakinan bahwa negara dan pemerintah manapun yang tidak menjalankan hukum Islam menurut pemahaman mereka, maka negara tersebut adalah negara kafir, negara tagut yang wajib dihancurkan untuk diganti dengan pemerintahan yang akan menerapkan hukum Islam. Hukum Islam dalam perspektif kelompok mereka sendiri tentunya. Maka dari itulah pemerintah harus segera mengambil tindakan, bukan untuk kepentingan warga Nahdien yang merasa dilecehkan oleh mereka, tapi demi kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu demi kerukunan sesama anak bangsa dan juga keutuhan negara. Kadang-kadang itu kalau mikir pemerintah, nah itu tuh seperti nggak jelas. Ideologi-ideologi transnasional seperti salafisme, wahabisme ini kan sudah mulai masuk ke kita. Pesantren kakek saya sendiri hari ini betul-betul menjadi epicentrum gerakan salafisme, wahabisme di Indonesia yang sangat segregasionis. Mereka sudah, kakek saya sendiri ini sudah mengkafir-kafirkan, sudah menganggap bahwa orang-orang di sekitar pondok itu sudah jahiliyah. Nanti pemerintah, negara kelimpungan. Ketika orang-orang sudah banyak yang terpapar, terus orang-orang umat ini bersatu untuk membuat sesuatu pemberontakan terhadap negara yang dianggapnya togut, negara yang dianggapnya itu negara kafir. Nanti pemerintah kelimpungan, bingung. Teori patron klien di Madura ini adalah memang patronnya itu ulama dan kliennya itu adalah umat. Kalau ulamanya kena, umat ini pasti takdim, bahkan cenderung taklid. Pemerintah harus bertindak. Ini pemerintah ini bagaimana ini sebetulnya, ini becos apa enggak? Sudah jelas itu sangat membahayakan kok. Kita ngomong apa adanya. Ini saya kritik pemerintah ini. Jangan cuma domplong, jangan cuma diam. Jangan pura-pura nggak tahu pemerintah. Kita harus mengakui bahwa pemerintah kita memang lemah dalam mengatasi hal ini. Dalam hal memberantas ideologi-ideologi transnasional, pemerintah seolah tak berdaya dan seakan-akan kalah dalam menghadapi mereka. Dalam membubarkan FPI Ormas yang didirikan kadrun keturunan Yaman saja, pemerintah sampai harus mengangkat Panglima Banser NU dulu menjadi menterinya. Baru pemerintah berani membubarkan Ormas yang sering membuat kerusuhan tersebut. Begitu pula dengan HTI, pemerintah hanya membubarkan organisasinya tanpa pernah melarang ideologinya. Sehingga meskipun wadah mereka sudah dibubarkan, tapi orang-orangnya terus koar-koar bebas di media, menyebarkan ideologi mereka yang nyata-nyata sangat berbahaya bagi negara. Ini kelemahan pemerintah dan kita wajib untuk mengkritiknya supaya pemerintah bisa bertindak lebih tegas lagi kepada siapapun yang mengancam stabilitas keamanan negara. Kejadian di Pamekasan Madura sekaligus menjadi peringatan bagi warga Nahdien di Madura sendiri supaya lebih selektif dalam memilih ulama yang harus dijadikan panutan bagi mereka. Karena kita tahu saat ini warga Nahdien di Madura tidak sedikit yang terpengaruh dengan ulama-ulama radikal yang jelas memusuhi para ulama-ulama NU. Warga Madura harus sadar, orang-orang yang memusuhi para ulama NU sudah pasti paham Ahlus Sunnah mereka telah terkontaminasi oleh paham Salafi Wahabi, meskipun mereka koar-koar sebagai ulama yang memegang teguh ajaran Ahlus Sunnah. Rizik Syihab adalah contoh ulama yang katanya aswaja, namun jejak digitalnya jelas terekam bahwa dia pernah mengajarkan konsep al-wala wal bara, konsep akidah yang diciptakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri dan juga sekaligus guru besar aliran Salafi Wahabi. Warga Madura harus menyadari itu. Kalau memang harus mengikuti ulama yang dari habaib Surya Nabi, tidak kurang banyaknya para habaib di lingkungan Nahdlatul Ulama yang keilmuannya jauh lebih baik dari mereka. Ada Habib Lutfi bin Yahya, pimpinannya para ulama sufi di seluruh dunia. Ada Habib Jindan bin Novel, cucu punya para Habib di Indonesia, Habib Ali Kuitang, dan juga murid kesayangan Habib Umar, ulama besar Hadramaut Yaman. Dan banyak lagi habaib dari kalangan Nahdlatul Ulama yang ilmu dan adabnya jauh lebih baik dari mereka. Dan yang paling penting, ajaran Ahlus Sunnahnya masih murni dan tidak terkontaminasi dengan ajaran Salafi Wahabi.